Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bertemu dengan Bu Vero dalam mata pelajaran Sosiologi kelas 10. Kali ini kita akan membahas berbagai pertanyaan dari siswa terkait materi kompetensi dasar ragam gejala sosial dalam masyarakat. Baik, pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan dari Afni Angelika Sianipar. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan agen-agen sosialisasi? Kemudian yang kedua, contoh dari cara pengendalian melalui kekerasan. Baik, agen sosialisasi adalah siapa saja yang berperan dalam proses sosialisasi. Sebagai contoh, dalam sosialisasi primer atau sosialisasi yang pertama diperoleh oleh setiap manusia atau setiap individu adalah sosialisasi dalam keluarga. Dengan demikian, yang merupakan agen sosialisasinya adalah orang tua atau keluarga. Nah, tergantung dari keluarganya. Keluarganya merupakan keluarga inti, keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak, atau keluarga yang luas atau extended family. Ya. Pada keluarga yang kecil, keluarga inti, maka agen sosialisasinya adalah orang tua atau bisa saudara kandung. Ya. Sedangkan untuk extended family yang merupakan agen sosialisasi mungkin tidak hanya orang tua dan saudara kandung, bisa paman, tante, kakek, nenek misalnya. Nah, ini adalah sosialisasi dalam keluarga. Sedangkan sosialisasi yang terjadi di sekolah yang merupakan agen sosialisasinya adalah bisa guru, bisa teman atau sesama siswa. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, contoh dari pengendalian melalui kekerasan. Pengendalian secara kekerasan atau paksaan atau disebut juga dengan pengendalian secara koersif atau ancaman ya, bisa dilakukan baik secara fisik maupun secara psikis. Sebagai contoh, pengendalian terhadap pedagang kaki lima oleh para petugas Satpol PP. Nah, penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP terhadap pedagang kaki lima ini misalnya dikarenakan pedagang kaki lima berjualan di sepanjang trotoar yang seharusnya bukan area untuk berjualan ya, tapi merupakan area untuk pejalan kaki. Nah, sehingga menjadi terganggu karena digunakan sebagai area berjualan para pedagang kaki lima. Kemudian bagaimana penertiban yang dilakukan oleh para petugas Satpol PP yang memaksa pedagang kaki lima untuk meninggalkan lokasi berjualan yang tidak semestinya tersebut. Ini disebut sebagai pengendalian secara koersif ya. Kemudian contoh yang lebih dekat lagi ya yang terjadi di sekolah. Sebagai contoh, ada dua siswa yang berseteru di sekolah. Kemudian sebagai penyelesaiannya, guru BK meminta dua siswa tersebut untuk menandatangani surat pernyataan guna penyelesaian konflik antara dua siswa tadi. Nah, situasi di mana siswa tadi diharuskan, dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan tersebut merupakan pengendalian secara koersif karena di luar kuasa atau kendali dari dua siswa yang berkonflik tersebut. Baik, kita menuju ke pertanyaan dari siswa berikutnya, yaitu merupakan pertanyaan dari Amelia Putri, Donald Aryananda, dan Kunki Halim yang masih kurang paham mengenai faktor pembentuk kepribadian dari pengalaman unik dan pengalaman dari kelompoknya. Sebagai contoh, kesempatan dan pengalaman yang diperoleh Amel saat mengikuti lomba Morse merupakan salah satu pengalaman yang unik yang bisa membentuk atau berperan dalam pembentukan kepribadian Amel setelah mengikuti lomba. Ya, contohnya, bagaimana perjalanan dan proses saat Amel mengikuti lomba tersebut tentunya memberikan pengalaman tersendiri bagi Amel dan ada nilai yang bisa diambil atau dipegang Amel di kehidupan setelah mengikuti lomba tersebut. Misalnya, Amel menjadi lebih percaya diri, Amel menjadi lebih terbentuk menjadi pribadi yang jujur misalnya, atau menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah karena tentunya untuk menjalani lomba tersebut dibutuhkan persiapan, keuletan, rajin berlatih, ya, tidak mudah menyerah dalam mempelajari Morse, dan dalam menjalani proses lomba dibutuhkan kejujuran, kemudian tidak pantang menyerah dan proses-proses lainnya. Nah, ini yang disebut sebagai bagaimana dari pengalaman unik bisa menjadi berperan dalam pembentukan kepribadian dari seseorang. Baik, selanjutnya adalah contoh lain yang dialami oleh Donald maupun Kunki misalnya ya.
Tentunya Donald maupun Kunki pernah mengikuti suatu kejuaraan atau kompetisi, misalnya ikut kelas meeting futsal. Nah, berdasarkan pengalaman mengikuti kompetisi tersebut, menuntut Donald maupun Kunki untuk berbaur bersama sesama anggota tim yang lain. Terlepas, misalnya sebenarnya sebelumnya hubungan pertemanan antara satu sama lain dalam anggota tim tersebut misalnya tidak dekat misalnya, tapi karena untuk kepentingan bersama, karena akan mengikuti kompetisi dibutuhkan kekompakan. Kemudian diperlukan latihan bersama sebelumnya, menyusun rencana bersama, membangun kekompakan dengan sesama anggota tim dan proses-proses lainnya. Nah, dari pengalaman tersebut di mana Donald dan Kunki belajar banyak hal, menjadikan Donald dan Kunki lebih memahami arti dari bekerja sama. Ya, pentingnya kekompakan, pentingnya saling bekerja sama dalam suatu tim. Arti dari tidak mudah menyerah, arti dari menghargai keberadaan atau pentingnya peran dari teman atau sesama anggota tim. Nah, ini yang dimaksud bahwa dari pengalaman unik membentuk kepribadian yang lebih baik dari pengalaman di kelompoknya. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Delvina Rebecca. Ada 4 pertanyaan ya. Apakah norma bersifat universal? Kemudian apakah sosialisasi partisipatoris atau pemberian reward dapat mengarah atau berdampak negatif? Kemudian yang ketiga, mengapa inovasi digolongkan ke dalam perilaku menyimpang atau deviant behavior? Kemudian 4, bukankah di era globalisasi dan modernisasi ini sangat mudah untuk terjadi sosialisasi subkebudayaan menyimpang seperti LGBT atau lainnya? Akankah berdampak buruk bagi kemajuan bangsa kita yang menentang hal tersebut? Baik, kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Apakah norma bersifat universal? Nah, kita kembali kepada konsep bahwa norma merupakan aturan untuk mencapai nilai. Nah, sedangkan nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik atau berharga dari suatu masyarakat. Nah, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, sesuatu yang dianggap berharga, bernilai tentunya berbeda. Ya, hal-hal yang ditempatkan menjadi sesuatu yang berharga dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain belum tentu sama. Misalnya, masyarakat A mungkin menganggap bahwa sesuatu yang bernilai adalah manakala antar anggota masyarakatnya selalu saling sapa manakala bertemu, gitu ya. Kemudian masyarakat B mungkin berbeda, ya, dalam memandang sesuatu yang bernilai dalam berinteraksi antar sesama anggota masyarakatnya. Mungkin sepanjang anggota sesama masyarakat tidak saling mengusik, setiap bertemu tidak bertegur sapa pun tidak masalah misalnya ya. Nah, ini bagaimana persepsi, perspektif, cara pandang yang berbeda dari masyarakat satu dengan masyarakat lain ini menghasilkan nilai yang berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, sehingga menghasilkan pula norma yang berbeda. Nah, dengan demikian norma yang berlaku di suatu masyarakat lokal tertentu belum tentu berlaku di masyarakat lokal yang lain. Namun demikian, ada pula norma yang dihasilkan atau berlaku di masyarakat lokal tertentu bisa juga berlaku dalam lokal masyarakat yang lain, ya, jika diimplementasikan oleh masyarakat di luar masyarakat lokal tertentu tersebut. Ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa norma bisa bersifat universal, ya, dihasilkan oleh suatu masyarakat lokal tertentu, tapi bisa diimplementasikan oleh masyarakat di luar masyarakat lokal tersebut. Nah, mengenai keuniversalannya sebatas atau seluas apa, ya kembali lagi kepada individu dari masyarakat di luar lokalitas tertentu dalam mengimplementasikannya. Ya, misalnya norma kesusilaan dipandang lebih bersifat universal dibanding norma kesopanan. Sebagai contoh, ya, bagaimana di budaya timur dan budaya barat dalam hal memandang kesusilaan, bagaimana perilaku pria dalam memperlakukan wanita, misalnya ya, dalam menghargai keberadaan wanita. Kemudian bagaimana perilaku kita berlaku kepada orang tua, ya, bagaimana memposisikan, menghargai orang tua secara kesusilaan. Ini kurang lebih tentunya sama, ya, baik di barat maupun di timur. Nah, ini yang dimaksud bahwa norma kesusilaan bisa bersifat lebih universal, berlaku di masyarakat lokal tertentu di timur, tapi juga bisa berlaku di barat, gitu ya. Nah, sedangkan
Sebagai contoh, sebaliknya norma kesopanan, misalnya hal-hal yang dianggap sebagai kesopanan di budaya Timur belum tentu merupakan sesuatu yang dianggap sopan di budaya Barat. Sebagai contoh, bagaimana di budaya Barat untuk menyerahkan atau menerima sesuatu barang dari orang lain bisa menggunakan baik tangan kiri maupun tangan kanan, mana tangan yang terdekat, itu yang dianggap sebagai sesuatu kesopanan. Sedangkan di masyarakat kita di budaya Timur, untuk menerima maupun menyerahkan barang kepada orang lain kita harus menggunakan tangan kanan, ya, adalah tidak sopan jika kita menggunakan tangan kiri. Nah, ini yang dimaksud bahwa norma kesusilaan dipandang lebih universal dibanding norma kesopanan. Nah, apakah selalu norma kesopanan bersifat tidak universal? Ya, tergantung dari normanya, ya, tergantung dari individu di luar komunitas tertentu yang turut mengimplementasikan, ya. Baik, ini yang disebut sebagai keuniversalannya sebatas atau seluas apa, kembali lagi kepada individu yang mengimplementasikannya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan Delvina yang kedua, ya, ini sosialisasi partisipatoris dengan pemberian reward terhadap individu yang berprestasi. Memang perlu untuk dilakukan. Mengapa? Karena untuk menumbuhkan motivasi baik terhadap penerima reward atau bisa juga untuk menginspirasi individu lain untuk melakukan hal yang kurang lebih sejalan. Namun apabila terlalu berlebihan, bisa saja atau seringkali justru menjadi bumerang tersendiri terhadap tujuan awal pemberian reward, yang mungkin ekspektasi awalnya adalah untuk menciptakan motivasi atau untuk menumbuhkan inspirasi bagi yang lain. Tapi justru bisa dapat mengalami pembelokan atau disorientasi jika tidak hati-hati, sehingga tidak sesuai lagi dengan esensi ekspektasi awal. Baik, selanjutnya adalah jawaban nomor 3 dari pertanyaan Delvina. Sekalian nanti untuk jawaban pertanyaan Wino, Gaby, dan Triesia. Jadi kita menuju ke pertanyaan keempat dari Delvina, ya. Bahwa era globalisasi menghadirkan berbagai kemudahan dalam akses informasi dan komunikasi, sehingga membuka kesempatan masuknya berbagai unsur baru. Tak terkecuali unsur-unsur yang merupakan sub kebudayaan menyimpang. Tadi Delvina mencontohkan LGBT misalnya, ya. Kita tahu bahwa di negara tetangga kita ada yang terbuka terhadap perilaku LGBT, ya. Ada pula yang kemudian sangat terbuka dalam layanan medis untuk berkaitan dengan penyimpangan seksual, ya, untuk mendukung kehidupan atau keberadaan penyimpangan seksual, misalnya memudahkan untuk operasi ganti kelamin misalnya, ya. Ada ya negara tetangga kita, ya. Nah, bagaimana negara kita yang sangat tertutup, sangat menutup terbukanya kesempatan penyimpangan seksual tersebut adalah merupakan bentuk bagaimana sikap mental dan sikap moral jati diri dari bangsa kita. Namun, situasi di mana semakin terbukanya arus informasi dan komunikasi untuk mengakses berbagai unsur kebudayaan dari luar, termasuk unsur-unsur sub kebudayaan yang menyimpang, mungkin ini merupakan satu bentuk konsekuensi tersendiri dari terbukanya arus informasi dan komunikasi di era globalisasi. Nah, bagaimana dampaknya terhadap jati diri dan moral bangsa kita? Kembali kepada filter masing-masing individu. Apakah kita membuka diri, apakah kita membuka kesempatan, atau kita membentengi diri kita terhadap hal-hal yang kurang sesuai dengan norma ketimuran, kurang sesuai dengan jati diri dan moral dari bangsa kita. Nah, mengenai dampak buruk yang diakibatkan dari situasi tersebut, baik bagi pihak yang sengaja belajar sub kebudayaan menyimpang maupun bagi pihak yang menentang, ya tentunya kembali ke porsi masing-masing individu. Misalnya, bagi pihak yang sengaja belajar sub kebudayaan menyimpang, ya jelas dampaknya adalah menghasilkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dan tentunya akan memunculkan sanksi moral tersendiri, ya, sanksi sosial tersendiri dari masyarakat bangsa kita. Baik, kemudian bagaimana bagi pihak yang menentang, ya, tidak ikut belajar sub kebudayaan menyimpang, justru menentang, namun juga akan merasakan dampaknya. Karena apa? Akan menimbulkan ketidaknyamanan secara moral atas keberadaan dan kemunculan perilaku-perilaku menyimpang yang muncul dalam harmoni kehidupan bermasyarakat.
Nah, apakah kira-kira akan berdampak buruk bagi kemajuan bangsa kita? Ya jelas ya, termasuk bagi kita yang menentang, karena kita menjadi tersita energi kita untuk atas ketidaknyamanan dari kemunculan perilaku-perilaku menyimpang yang ada di masyarakat ya, yang mungkin seharusnya kita bisa mempergunakan energi kita ke bidang yang lain, tapi mungkin lebih terkonsen misalnya dengan lebih terlibat dalam aktivitas penolakan. Nah, padahal sebenarnya mungkin waktu atau energi kita bisa digunakan untuk kegiatan yang lain. Nah, ini hanya salah satu contoh kecil bagaimana menghambat kemajuan. Nah, kemudian menghambat kemajuan yang lain, misalnya semakin banyaknya generasi muda yang tidak bisa membentengi diri terhadap hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma moral dari bangsa kita, maka semakin berkurang kualitas generasi muda kita ya, yang bisa memberi kontribusi lebih terhadap kemajuan dari bangsa kita. Baik, demikian jawaban dari pertanyaan Delvina. Nah, kita menuju ke jawaban pertanyaan Delvina Rebecca nomor 3 yang juga merupakan pertanyaan dari Gabriela Kenya, Tantriesia dan Wieno Ronaldo ya, mengenai cara adaptasi individu ya, bahwa masing-masing individu dalam proses sosialisasi di masyarakat ya, sosialisasi yang diterima dalam lingkungan yang baru tentunya membutuhkan adaptasi dari masing-masing individu terhadap hal-hal baru, nilai norma baru. Nah, bagaimana cara individu untuk beradaptasi tersebut? Ada berbagai macam cara yang bisa menimbulkan sikap yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan sistem sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, menurut Kamerton ada 5 cara adaptasi individu. Yang pertama adalah konformitas. Ya, pada cara adaptasi ini perilaku seseorang mengikuti cara maupun tujuan yang berlaku umum atau general dalam sistem sosial di masyarakat. Sebagai contoh, dalam sistem sosial yang berlaku di masyarakat secara umum, secara general, secara normal ya, adalah bahwa seorang kepala rumah tangga adalah berperan dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Ya, mencukupi kebutuhan keluarganya melalui apa? Melalui bekerja dengan profesi tertentu. Nah, sebagai contoh ada seorang bapak yang bekerja di suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ya, sebagai bentuk perannya dalam kepala rumah tangga. Nah, ini yang disebut sebagai bapak tadi sesuai dengan sistem sosial yang berlaku di masyarakat, baik cara dalam melakukan maupun dalam tujuan budayanya ya, bahwa tadi kita sebut bahwa tujuan budaya dari seorang kepala rumah tangga adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara bekerja sesuai profesinya masing-masing. Baik, ini yang disebut sebagai konform, sesuai, sejalan dengan apa yang berlaku umum atau general atau normal di sistem sosial suatu masyarakat. Nah, kemudian cara adaptasi yang kedua adalah inovasi. Ya, inovasi di sini tidak diartikan sebagai inovasi yang merupakan jalan untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru, bukan ya. Namun inovasi di sini hanya istilah saja dalam salah satu tahap cara individu beradaptasi menurut Kamerton. Baik, inovasi di sini diartikan bahwa cara adaptasi individu yang dilakukan seseorang mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat, namun caranya dilarang ya. Kalau konform tadi, cara dan tujuannya sesuai dengan sistem sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, untuk inovasi ini tujuannya mengikuti tujuan yang secara umum berlaku di sistem sosial masyarakat, namun caranya yang tidak mengikuti atau dilarang. Sebagai contoh, tadi pada ilustrasi di konformitas tadi, bahwa seorang kepala rumah tangga berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya melalui cara bekerja dari suatu profesi gitu ya, itu yang terjadi secara umum. Nah,
Misalkan, manakala seorang kepala rumah tangga ingin mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, juga bekerja ya dari profesi tertentu. Nah, dengan demikian seseorang tersebut mengikuti tujuan budaya yang sesuai sejalan dengan sistem sosial yang berlaku di masyarakat. Namun caranya mungkin salah, dengan cara misalnya karena kebutuhannya berlebih kemudian mendorong seseorang tersebut melakukan korupsi dari profesinya. Nah, ini ya, ini yang disebut sebagai tujuannya sejalan dengan apa yang terjadi dalam sistem sosial yang berlaku secara umum, namun caranya yang tidak sejalan. Ini yang disebut sebagai inovasi, salah satu tahap adaptasi individu menurut Kamerton. Nah, contoh yang lain ya, yang lebih dekat dengan kita dalam dunia pendidikan, misalnya seorang siswa memiliki peran untuk sebagai statusnya sebagai pelajar, memiliki peran untuk meraih nilai yang sebaik-baiknya ya melalui cara belajar sebaik-baiknya. Itu yang berlaku di sistem sosial masyarakat. Namun misalnya manakala ada seorang siswa yang ingin mencapai nilai sebaik-baiknya melalui cara yang salah, misalnya dengan cara mencontek misalnya ya, atau perilaku tidak jujur yang lain. Nah, ini yang disebut sebagai tahap adaptasi inovasi ya, yang tentunya tidak sejalan dengan apa yang berlaku dalam sistem sosial masyarakat pendidikan. Baik. Cara yang ketiga adalah ritualisme ya. Manakala perilaku seseorang mengikuti cara yang berlaku umum dalam sistem sosial masyarakat tapi meninggalkan tujuan budaya ya. Kalau tadi kita tujuan budaya dari seorang kepala rumah tangga adalah bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya dengan berprestasi sebaik-baiknya, misalnya mengejar karir, semakin lama semakin mengejar karir misalnya ya. Nah, ini pada ilustrasi untuk ritualisme ini, seorang kepala rumah tangga mungkin iya bekerja dengan cara bekerja melalui profesinya, namun bekerjanya hanya secara ritual, jadi tidak untuk mengejar prestasi tertentu, tapi hanya menjalankan secara ritual meski dilalui dengan kebosanan yang sudah di luar batas misalnya. Tapi mau bagaimana harus tetap bekerja hanya secara ritual saja, tidak mengejar apapun, tidak untuk meraih prestasi yang lebih tinggi, meraih penghasilan yang lebih tinggi untuk sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga misalnya, namun dijalankan karena terpaksa ya. Dengan demikian tujuan budayanya sudah berbeda meski caranya sama. Baik, yang ketiga tersebut adalah ritualisme. Nah, selanjutnya yang keempat adalah retretisme ya. Kita ulang kembali. Yang pertama, konform adalah cara dan tujuan sejalan dengan sistem sosial. Kemudian yang kedua, inovasi adalah tujuan sesuai dengan sistem sosial namun caranya dilarang. Yang ketiga, ritualisme adalah caranya sesuai dengan sistem sosial yang berlaku namun meninggalkan tujuan budaya. Nah, sedangkan yang keempat ini, retretisme, adalah tidak mengikuti baik cara maupun tujuan yang berlaku di sistem sosial masyarakat. Misalnya, seorang kepala rumah tangga tidak memenuhi kebutuhan hidup dari keluarganya dan tidak bekerja sesuai profesi apapun. Misalnya seorang kepala rumah tangga yang menjadi seorang pemabuk misalnya, atau pecandu narkoba misalnya. Atau kita bisa lihat tunawisma yang terpaksa tidak bisa bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya ya, karena keterbatasan kemampuannya. Nah, ini yang disebut sebagai retretisme. Baik, yang kelima adalah pemberontakan ya. Pada cara adaptasi ini orang tidak lagi mengakui struktur sosial dalam suatu sistem sosial yang berlaku di masyarakat, dan sebaliknya justru berupaya untuk menciptakan struktur sosial yang baru. Sebagai contoh, apa yang terjadi pada tahun 1998 ya, di mana terjadi demonstrasi besar-besaran dari berbagai lapisan masyarakat yang menuntut turunnya kepemimpinan pemerintahan Soeharto. Ya, dengan aksi demonstrasi tersebut sehingga dihasilkan apa? Struktur sosial yang baru dan
mengganti struktur sosial yang lama dari Orde Baru menjadi struktur sosial yang baru, yakni Orde Reformasi, ya, sesuai dengan tuntutan atau ekspektasi yang diharapkan dari aksi demonstrasi. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Delvit, Ditaria, dan Kunki Halim, ya, mengenai perilaku menyimpang tentang sosialisasi tidak sempurna. Apakah maksudnya sosialisasi sudah tepat tetapi responnya yang tidak sempurna? Baik, kita lihat dari slide video pembelajaran, ya, bagaimana perilaku menyimpang bisa disebabkan karena adanya sosialisasi yang tidak sempurna maupun sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Nah, untuk sosialisasi subkebudayaan menyimpang tadi telah kita bahas pada jawaban pertanyaan Delvina tadi, ya. Nah, sekarang sosialisasi tidak sempurna, bahwa atas proses sosialisasi yang diterimakan kepada lebih dari satu individu, masing-masing individu dapat memberikan respon yang berbeda, ya. Mungkin dalam pemahaman, mungkin dalam kesadaran untuk menerapkan apa yang disosialisasikan. Nah, manakala seorang individu tidak menjalankan nilai dan norma maupun situasi baru, hal-hal baru yang disosialisasikan, maka yang terjadi adalah individu tersebut tidak konform atau tidak sejalan atau tidak sesuai dengan apa yang disosialisasikan melalui proses sosialisasi. Nah, ini yang disebut sebagai sosialisasi tidak sempurna. Proses sosialisasi yang terjadi sempurna, namun respon individunya bisa tidak sempurna atau tidak sesuai atau tidak sejalan dengan situasi, aturan, nilai yang baru yang disosialisasikan. Baik, pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari Dustin Fabian. Mengapa selama ini jika kita bergaul atau berteman rata-rata sama seperti profesi kita? Seperti saya seorang murid berteman dengan sesama murid. Ketika nanti sudah lulus, seandainya menjadi dokter, maka rata-rata teman saya juga menjadi dokter. Kalau saya menjadi sales, teman saya rata-rata juga menjadi sales atau jenisnya. Sebenarnya tidak, ya, belum tentu demikian yang terjadi, ya. Kalaupun kebetulan di kemudian hari bidang kerja atau profesi dari satu teman sepermainan sama, maka mungkin dikarenakan latar belakang kepentingan dalam memiliki kedekatan atau pertemanan adalah visi yang sama, cita-cita yang sama. Misalnya sama-sama ingin menjadi dokter, sama-sama ingin menjadi sales misalnya. Nah, ini, ya, karena visi yang sama sehingga pada akhirnya memiliki profesi yang sama. Namun apakah teman sepermainan kemudian memiliki profesi yang sama? Ya belum tentu, ya. Nah, ini perlu kita pahami bahwa pembentukan kelompok, termasuk kelompok sepermainan, bisa dilatar belakangi oleh banyak hal, ya. Bisa karena visi atau cita-cita yang sama, bisa dikarenakan kepentingan yang sama, bisa dikarenakan dilatar belakangi oleh minat atau hobi yang sama atau lainnya. Sebagai contoh, kelompok sepermainan yang anggotanya kebetulan suka basket semua, ya, berarti kelompok tersebut dibentuk berdasarkan hobi yang sama. Nah, apakah nantinya setiap anggota kelompok tersebut akan menjadi pemain basket semua? Ya belum tentu, ya. Namun apabila ternyata suatu saat seluruh anggota kelompok tersebut bisa menjadi pemain basket semua di kemudian hari, mungkin karena kebetulan selain kesamaan hobi, anggota kelompok masing-masing tersebut juga memiliki visi atau cita-cita yang sama untuk menjadi pemain basket misalnya. Nah, ini, ya. Baik, demikian. Selanjutnya kita menuju ke pertanyaan dari Justin, ya, tentang cara pengendalian melalui institusi, yaitu melalui lembaga seperti lembaga pendidikan, agama, dan sebagainya. Kemudian cara pengendalian non institusi di luar lembaga, ya, seperti apa contoh cara pengendalian non institusi di luar lembaga. Nah, di luar lembaga, ya, contohnya adalah melalui kelompok bermain, teman sepermainan misalnya, atau komunitas di mana seseorang menjadi anggotanya. Misalnya Justin tergabung dalam komunitas remaja di tempat peribadatan Justin. Nah, biasanya di masing-masing tempat peribadatan itu ada, ya, komunitas kelompok remajanya gitu, ya, yang di dalamnya tentunya ada sesi untuk saling kontrol satu sama lain misalnya, atau misalnya melalui kegiatan pendalaman rohani, misalnya pendalaman kitab suci misalnya, ya. Nah, pada akhirnya kegiatan-kegiatan tersebut, kebersamaan tersebut dalam kelompok tersebut menjadi pengingat, pengendali, kontrol bagi para anggotanya untuk selalu berada dalam the
right track terhadap nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok atau komunitas tersebut. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Justin Visesa Halim. Perbedaan dari norma kesusilaan dan norma kesopanan. Ini kurang lebih tadi penjelasan saya mengenai norma universal tadi ya, dari pertanyaan Delvina tadi. Nah, perbedaan dari norma kesusilaan dan norma kesopanan ya, bahwa norma kesusilaan merupakan aturan atau norma yang berasal dari hati nurani, yang dihasilkan dari etika atau moral. Jadi sesuatu yang baik atau buruk ditentukan atau bersumber dari hati nurani. Sedangkan norma kesopanan, aturan atau norma sosial yang bersumber pada pola perilaku individu sebagai hasil interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, contoh dari norma kesopanan misalnya ya, bagaimana tadi perilaku bersalaman dengan menggunakan tangan kanan tadi ya di budaya timur, sedangkan di budaya barat tidak ada batasan, bisa menggunakan tangan kanan maupun menggunakan tangan kiri, mana yang terdekat. Ini merupakan norma kesopanan. Sedangkan norma kesusilaan mungkin bagaimana cara berperilaku berpakaian yang tidak terbuka, atau perilaku pergaulan yang sesuai moral ketimuran atau bukan pergaulan bebas misalnya ya. Kalau kita lihat untuk pergaulan di budaya barat kan lebih bebas ya, misalnya remaja pun sudah mengalami pergaulan bebas. Nah, ini bedanya norma kesusilaan dengan norma kesopanan. Kemudian contoh dari norma kesopanan yang lain misalnya menemui guru di sekolah dengan tidak menggunakan kaos tanpa kerah gitu ya, atau tidak menggunakan sandal jepit. Nah, ini merupakan satu bentuk norma kesopanan. Baik, selanjutnya kita menuju ke pertanyaan dari Luis Venantius ya. Tipe sosialisasi formal dan informal untuk contohnya selain yang ada dalam video pembelajaran. Nah, kita tampilkan slide dari video pembelajaran ya, bahwa tipe sosialisasi ada sosialisasi formal dan informal. Bahwa sebenarnya penjelasan saya dalam video pembelajaran adalah penjelasan yang sudah mendasar ya, bagaimana perbedaan sosialisasi formal melalui lembaga formal atau lembaga resmi, sedangkan sosialisasi informal adalah sosialisasi melalui lembaga tidak resmi atau informal. Nah, mengenai contohnya ya bisa dilihat banyak sekali dari realita yang ada, bukan hanya yang saya contohkan dalam video pembelajaran. Silahkan masing-masing menggali dari berbagai aktivitas sehari-hari ya, karena sosiologi bukan pelajaran untuk menghafal, tapi bagaimana bisa menerapkan dalam realitas sosial di kehidupan kita sehari-hari. Baik, tapi saya contohkan di contoh yang lain ya. Misalkan dalam situasi PJJ saat ini, misalkan siswa mengakses internet ya, mengakses informasi-informasi misalnya gosip-gosip artis atau informasi-informasi mengenai K-pop misalnya melalui internet, melalui sosmed. Nah, ini merupakan sosialisasi informal atau tidak resmi. Namun, manakala siswa mengakses internet untuk kepentingan sekolah, misalnya diminta guru dalam PJJ ini untuk mencari referensi pembelajaran atau membuka link YouTube yang merupakan video pembelajaran dari guru. Nah, ini bukan lagi menjadi sosialisasi informal, tapi sudah merupakan sosialisasi formal. Dengan demikian, meski sama-sama mengakses internet, ya, konteksnya berbeda antara mana aktivitas mengakses internet yang merupakan sosialisasi informal dan mana aktivitas yang merupakan sosialisasi formal. Baik, demikian ya. Kita lanjutkan di pertanyaan siswa berikutnya, yakni dari Michelle. Contoh nyata dari bentuk sosialisasi represif dan partisipatoris. Baik, kita tampilkan slide dari video pembelajaran ya, bahwa bentuk sosialisasi ada sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris. Tadi untuk sosialisasi partisipatoris juga telah kita singgung dalam pembahasan pertanyaan Delvina Rebecca ya. Sebenarnya mengenai contoh nyata dari sosialisasi represif dan partisipatoris ini telah dijelaskan dalam video pembelajaran ya, sudah saya jelaskan dan sudah merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari ya sebenarnya. Namun okelah, saya contohkan lagi. Baik,
Contohnya, masih dalam situasi PJJ ini ya, bahwa Bu Vero pernah memberlakukan sosialisasi represif kepada siswa yang tidak disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan dalam mata pelajaran yang diampu Bu Vero, yakni melalui sanksi dikeluarkan dari grup kelas sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran. Nah, ini yang disebut sebagai sosialisasi represif, bahwa setelah melakukan tindakan maka diberi sanksi, diberi hukuman. Ya, setelah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, kemudian mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, yang diterima oleh siswa tersebut menjadi menyadari bahwa jika tidak mengikuti aturan maka akan menerima hukuman, menerima sanksi atau represif. Setelah melakukan baru diberi tindakan. Nah, baik. Nah, sebaliknya sosialisasi partisipatoris yang seperti apa yang kira-kira diberlakukan Bu Vero saat PJJ ini? Misalnya, pemberian bonus nilai terhadap siswa yang rajin mengerjakan tugas tepat waktu dan bersungguh-sungguh. Misalnya, seorang siswa sebenarnya secara matematis hitungan nilainya tidak layak untuk kompeten dalam mata pelajaran yang diampu Bu Vero. Namun, karakter dari siswa tersebut menunjukkan bahwa siswa tersebut selalu bersungguh-sungguh, tepat waktu, rajin, antusias dalam belajar, sangat termotivasi dalam belajar. Nah, penilaian yang diberikan standar kompetensi yang diberikan Bu Vero kepada siswa bukan hanya dari tingginya nilai, tapi juga melihat bagaimana tingginya kualitas karakter dari siswa. Nah, ini sebagai bentuk reward ya, sosialisasi partisipatoris dari siswa yang bersungguh-sungguh dan disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Baik, berikutnya kita menuju ke pertanyaan dari Cecilia Paramita ya, yang merupakan pertanyaan terakhir. Ya, jika ada seorang siswa yang berhenti sekolah karena harus membantu orang tuanya bekerja mencari uang, apakah itu termasuk penyimpangan positif? Nah, kita lihat terlebih dahulu ya, nampak dari slide video pembelajaran saya tampilkan di sini. Yang dimaksud dengan penyimpangan positif adalah penyimpangan yang berdampak positif terhadap sistem sosial dalam masyarakat karena mengandung unsur inovasi, kreativitas, dan memperkaya alternatif. Sedangkan jika seorang siswa berhenti dari sekolah, padahal seorang siswa dalam sistem sosial masyarakat adalah statusnya sebagai pelajar, perannya adalah menuntut ilmu. Ya, kewajibannya adalah menuntut ilmu, bukan bekerja. Itu yang berlaku dalam sistem sosial masyarakat. Nah, manakala tidak sesuai dengan sistem sosial masyarakat, berarti terjadi penyimpangan yang negatif. Ya, tidak sesuai dengan norma nilai yang berlaku di masyarakat dan tidak menumbuhkan kreativitas atau kemajuan atau progres, tapi justru menunjukkan regres atau kemunduran. Ini merupakan penyimpangan yang negatif. Ya, baik, bahwa dari slide kita lihat bahwa penyimpangan yang positif ya yang berdampak positif bagi sistem sosial. Nah, jika pelajar bekerja berarti tidak menimbulkan dampak yang positif, justru mengalami kemunduran. Gitu ya. Baik, karena tidak menjalankan status dan perannya sebagai anggota dari masyarakat pendidikan. Nah, di samping itu ya, bahwa jika suatu perusahaan ataupun perorangan mempekerjakan seorang anak di bawah umur ya, anak usia sekolah itu merupakan anak usia di bawah umur karena di bawah usia kerja. Ini adalah merupakan suatu kesalahan ya, suatu pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, perusahaan atau perorangan yang mempekerjakan anak di usia sekolah tadi maupun anak tersebut yang bekerja tidak sesuai dengan status dan perannya, berarti tidak mengikuti atau tidak sejalan dengan norma aturan yang berlaku di masyarakat yang merupakan aturan dari kebijakan dari pemerintah. Nah, ini bukan merupakan penyimpangan yang positif, justru sebaliknya merupakan suatu kemunduran atau regres atau penyimpangan yang negatif. Baik, demikian penjelasan mengenai berbagai pertanyaan dari materi ragam sosial dalam kehidupan masyarakat. Semoga lebih memahami materi kompetensi dasar ini dan terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di video pembelajaran yang lain.